Bapa kami yang kekal, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Iya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa syarat mengasihi kami, Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali hari ini bisa berkumpul. Nggak dengar suaranya tadi. Pagi. Wah, yang paling semangat di sini rasanya suaranya. Ya. Saya senang sekali hari ini bisa berkumpul bersama dengan saudara. Walaupun mungkin kostum yang saya pakai kayaknya jarang ya di KU apa namanya nih? WM ya. Oke. Tapi saya mau mulai dari sini deh. Artinya apa yang saya kenakan, saya kira juga mungkin perlu diingat kalau sudah tahu atau mungkin perlu diketahui kalau belum tahu. Ya, misalnya saya mau tanya sama teman-teman. Saya dengar ada anak-anak yang hadir di sini ya, anak sekolah minggu ya. Kira-kira kalau pakai kostum seperti saya di sini, Pendeta Hengki, ini ada yang jubahnya, lalu ada ini namanya kolar, dan ini namanya stola. Nah, saya mau tanya dulu nih, mungkin ada yang tahu apa kira-kira artinya masing-masing, begitu ya? Pernah diajarkan atau belum pernah dengar sama sekali? Kalau jubah ini kira-kira apa sih maknanya pakai pendeta itu pakai jubah hitam gitu loh? Kira-kira ada yang tahu? Nanti kalau tahu di traktir bakso. Jadi ada? Jadi jubah ini dalam konteks gereja kita itu menandakan tanda kesarjanaan. Artinya kalau satu pendeta berkhotbah, dia sudah mempelajari firman itu dengan baik dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan kesarjanaannya. Harusnya begitu ya. Nah, lalu ini namanya kolar. Ada yang tahu artinya? Tadi mungkin bakso terlalu mau dinaikkan sedikit gado-gado. Ada yang tahu apa maknanya kolar ini? Nah, kolar itu menjadi simbol yang di dalam Alkitab itu disebut sebagai kuk, ya, pikulah kuk yang kupasang itu seperti di atas lembu itu ada kuk namanya ya, untuk bisa menarik beban. Nah, dengan memakai kolar ini, satu pendeta itu dikasih ingat bahwa dia itu adalah hamba, ya. Jadi bukan untuk sombong-sombongan ya. Dia adalah satu hamba yang dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Nah, satu lagi ini, namanya stola. Ada yang tahu artinya? Maknanya apa? Wah, naikkan lagi deh, chow mein kalau begitu kali ini. Mie goreng kantong. Ada yang tahu? Nah, stola ini, saudara, itu melambangkan handuk untuk membasuh, ya. Jadi seperti Tuhan Yesus yang memakai handuk untuk membasuh kaki murid-muridnya.
Begitu juga seorang pendeta diingatkan bahwa dia ada untuk melayani. Dia adalah hamba ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Hamba untuk mengajar, hamba untuk melayani, begitu. Jadi dengan mengenakan jubah ini, saya membayangkan juga itu seperti satu pelari yang sudah mencapai satu etape. Kalau dilarikan ada 10 kilo dapat medali ya. Nah mungkin juga jubah ini seperti satu medali setelah sekurang-kurangnya kalau di GKKA itu 5 tahun melayani baru diproses sebagai pendeta, begitu ya. Nah, tapi ini medalinya bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk mengingatkan setiap orang bahwa kita itu khususnya pendetanya itu adalah hamba Kristus ya, pelayan Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar juga dari seorang atau beberapa orang yang adalah umat Tuhan ya. Tetapi yang kemudian menjadi penting bukan apa yang dia pakai, tetapi bagaimana relasinya dengan Tuhan. Saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-17. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-17. Oke, kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita sekalian ya ceritanya. Dalam zaman Ahas, minta maaf saya ganti dulu, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari saja. Yesaya 7 ayat 1 sampai 17 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Raja Ahas adalah putra Yotam dan cucu Usia. Ketika Ahas memerintah Yehuda, pecahlah perang. Resin raja Syria dan Pekah raja Israel datang menyerang Yerusalem. Tetapi mereka tidak dapat merebut kota itu. Waktu Raja Yehuda mendengar bahwa pasukan Syria itu sudah masuk ke wilayah Israel sebagai sekutu, dia dan bangsanya sangat ketakutan, sehingga mereka gemetar seperti pohon yang digoyangkan angin. Tuhan berkata kepada Yesaya, "Bawalah anakmu, Syiar Yasyub, dan pergilah menemui Raja Ahas. Engkau akan menjumpai Raja Ahas di ujung selokan kolam bagian atas, tempat penatu-penatu bekerja. Katakanlah kepada Raja Ahas bahwa dia harus siap siaga, tetapi tetap tenang. Dia tidak usah takut dan bingung. Kemarahan Raja Pekah dan Raja Resin dengan tentaranya orang-orang Syria itu tidak lebih berbahaya dari dua puntung kayu yang berasap. Ya, puntung kayu itu seperti kalau dibakar sudah mau mati ya, tinggal asapnya saja. Syria telah berkomplot dengan Israel dan rajanya. Mereka mau menyerang Yehuda dan menakut-nakuti penduduknya supaya berpihak kepada mereka, lalu mengangkat putra Tabeel menjadi raja. Tetapi aku, Tuhan, menyatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Karena Syria tidak lebih kuat dari Damsyik ibu kotanya, dan Damsyik tidak lebih kuat dari Raja Resin. Sedangkan dalam waktu 65 tahun Israel akan terpecah belah sehingga tidak dapat bertahan sebagai bangsa. Ini Israel di bagian utara ya. Israel tidak lebih kuat dari Samaria ibu kotanya, dan Samaria tidak lebih kuat dari Raja Pekah. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku, pasti kamu tidak dapat bertahan. Tuhan menyampaikan pesan lain kepada Ahas. Mintalah supaya Tuhan Allahmu memberi suatu tanda bagimu, entah dari dunia orang mati di bawah atau dari langit di atas. Ahas menjawab,
Aku tak mau minta tanda, aku tak mau mencobai Tuhan. Lalu Nabi Yesaya berkata, kalau begitu, dengarlah hai keturunan Raja Daud. Tidak cukupkah kamu menguji kesabaran manusia, sehingga kamu menguji kesabaran Allahku juga? Sekarang Tuhan sendiri akan memberi tanda kepadamu. Seorang gadis akan mengandung, akan melahirkan seorang putra yang dinamakannya Immanuel. Pada waktu dia cukup besar untuk dapat mengambil keputusannya, negeri itu akan makmur. Sebab sebelum saat itu tiba, kedua negeri yang diperintah raja-raja yang kau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan Raja Asyur, lalu engkau dan seluruh keluargamu serta rakyatmu akan mengalami hari-hari penuh kesesakan yang lebih dahsyat dari apa yang pernah kamu alami sejak perpecahan kerajaan Israel dan Yehuda. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Kita bisa takut, khawatir, entah karena kondisi ekonomi, ya, ini dunia usaha lagi sulit, katanya uang itu jarang yang beredar di masyarakat, begitu ya. Lalu belum apa-apa, ini pajak PPN mau dinaikin lagi jadi 12%, ya. Lalu upah minimum dinaikkan juga, ya. Wah, ini banyak dampaknya ini. Nah, banyak orang menjadi kemudian frustrasi, ya, dan merasa takut. Ada orang merasa takut karena pekerjaan, karena sakit penyakit, takut kehilangan apa yang dimiliki dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadar, ketakutan-ketakutan itu kemudian membawa kita tidak lagi mendekat, cari tahu apa yang Tuhan mau, apa caranya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan, tapi kita mulai menjauh dan mulai mencari solusi dengan cara kita, dengan keinginan kita. Akibatnya apa? Ibarat orang itu jatuh di laut, ya, atau dia tidak sadar, tadinya berenang, kakinya masih menyentuh dasar, tidak sadar, terlena, kemudian itu arus bawa dia semakin ke tengah laut. Lalu mulai sadar, kaki tidak bisa berpijak lagi di laut, ya, mulai panik gitu ya. Saudara, terhempas makin jauh, tergulung arus dan ombak kemudian tenggelam. Saudara, ketika ketakutan menguasai kita, kita bisa menjadi orang yang terkungkung di dalam gelap, kita hilang, tidak tahu lagi arah dan tujuan harus kemana. Raja Ahaz juga mengalami rasa takut, bahkan rasa takut yang teramat sangat. Kenapa dia takut? Bayangkan dua negara yang besar, satu Raja Aram, kerajaan Aram, lalu kerajaan Israel utara, rajanya dua-dua ini bersatu dan mau menyerang mereka. Menyerang mereka. Dikatakan di ayat kedua, hati Ahaz dan rakyatnya ketakutan seperti pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Ahaz begitu takut, saudara. Dalam ketakutan itu apa yang dia butuhkan? Dia butuh pertolongan. Pertanyaannya, dia cari di mana pertolongan itu? Saudara, ketika Ahaz bergumul, pertolongan itu datang dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, Yesaya, pergilah, temui Raja Ahaz. Waktu kau pergi ketemu Raja Ahaz, kau bawa anakmu yang namanya Syar Yashub itu. Anakmu laki-laki itu bawa ke sana, lalu kasih tahu Ahaz. Apa?
Ahas, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, jangan takut, janganlah hatimu kecut. Saudara, satu pesan yang begitu melegakan. Tuhan sendiri yang berfirman supaya Ahas jangan takut. Dan Tuhan bukan cuma ngomong, Tuhan kasih janji kepada Ahas. Beginilah firman Tuhan. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Jadi Tuhan sudah menjamin, Ahas, tidak akan bisa kau dikalahkan oleh kerajaan utara dan Aram. Tidak akan sampai kepada kamu dan tidak akan terjadi. Percayalah Ahas. Tuhan berkata di ayat ke-9, sebab jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak teguh. Dan saya kira inilah poin yang penting dari perikop ini yang kita harus ingat. Tuhan mau Ahas percaya kepadanya. Dan Tuhan juga mau kita percaya kepadanya di tengah setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak teguh jaya. Lalu Tuhan lanjutkan firman-Nya. Ahas, saya sudah kasih tahu kamu tidak akan terjadi. Percayalah, supaya kamu makin percaya, mintalah tanda. Kau bisa minta tanda dari dunia orang mati atau tanda dari langit. Mintalah. Jadi Tuhan kasih satu afirmasi bahwa tidak akan Ahas dan Yehuda itu dikalahkan oleh musuhnya. Saudara, menarik sekali kalau kita melihat Ahas meresponi tawaran Tuhan itu seperti apa. Dia menjawab begini, saya tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Waktu kita dengar jawabannya Ahas, jawabannya rohani, begitu ya. Dia tidak mau mencobai Tuhan. Tapi betulkah demikian? Ternyata Ahas ini lain di bibir, lain di hati. Karena 2 Raja-Raja mencatat, 2 Raja-Raja 16 ayat 7-8 mencatat detil kisahnya demikian. Waktu Ahas itu terdesak waktu itu, dikatakan Ahas mengirim utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Ini satu kerajaan yang juga besar, ya, kerajaan raksasa juga, adik kuasa juga. Ahas kirim utusan ke sana dengan satu pesan, apa? Tiglat-Pileser, aku ini hambamu. Aku hambamu yang setia. Karena itu aku mohon, datanglah dan selamatkanlah aku dari Raja Syria dan Raja Israel yang sedang menyerang aku. Tidak berhenti di sana, ayat 8 berkata demikian, 2 Raja-Raja 16. Ahas juga mengambil emas dan perak dari rumah Tuhan, serta harta benda istana, lalu mengirimkannya sebagai hadiah kepada Raja Asyur itu. Saudara, di sini kita bisa melihat Ahas memberikan satu respons yang tidak sepantasnya. Dia lebih mengandalkan satu solusi yang politis, yaitu nggak apa-apalah menghamba kepada Raja Asyur daripada mengandalkan janji-janji Allah. Ini sudah pasti kelihatan, yang ini mungkin belum pasti kelihatan. Saudara, tetapi kita kalau melihat siapa Ahas ini, kita kemudian akan geleng-geleng kepala. Kenapa, saudara? Karena Ahas ini ternyata adalah orang yang berulang-ulang kali
melawan Tuhan. Waktu Ahaz ditulis, dia muncul pertama kali dikatakan demikian. 2 Tawari 28 ayat 1. Ahaz tidak melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Jangan lupa Ahaz ini adalah umat Tuhan. Bahkan dia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Seharusnya Ahaz tahu tentang Tuhan. Ahaz tahu bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kalau umatnya taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Tapi kalau umatnya melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan perjanjiannya, maka segala keburukan, segala kutuk akan mengikuti mereka. Sebagaimana perjanjian itu, mereka taat kepada Tuhan, diberkati, mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan menerima kutuk. Kutuk karena dosa mereka. Kutuk karena Tuhan membiarkan mereka dikuasai oleh musuh mereka, dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi apa yang dituliskan di sini, Ahaz itu tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat ke-19 2 Tawari 28, Ahaz membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat ke-25, di tiap-tiap kota di Yehuda, Ahaz membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Ahaz menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Jadi Ahaz ini adalah satu raja yang sangat jahat. Raja yang tega mengorbankan anaknya kepada dewa Molok sebagai korban bakaran. Ahaz yang memakai kekuasaannya untuk mengatur imam-imam demi kepentingannya. Saudara, jadi sampai di sini kita kemudian menjadi satu tanda tanya dan keheranan. Kenapa Tuhan itu masih mau datang kepada Ahaz? Dia sudah tahu ini Ahaz raja yang lalim. Ahaz ini raja yang melawan Tuhan. Ahaz ini adalah seteru Allah, selalu mau melawan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan datang kepada Ahaz? Ahaz, kuatkan hatimu, teguhkan. Tidak akan musuhmu menguasai kamu. Bayangkan. Tuhan datang kepada Ahaz. Dan Tuhan mau supaya Ahaz itu percaya kepada dia. Di sini kita bisa melihat satu gambaran kasih Tuhan yang luar biasa. Yang nampaknya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan minta Nabi Yesaya datang kepada Ahaz yang begitu jahat, yang menyembah ilah-ilah lain, bahkan mempersembahkan anaknya sendiri kepada dewa Molok. Nampaknya tidak masuk akal, tapi itulah Tuhan kita. Kasihnya begitu lebar, begitu dalam dan tinggi. Dia memberi kesempatan kepada Raja Ahaz untuk berbalik dan percaya kepada dia. Saudaraku, Ahaz binasa bukan karena Tuhan itu tidak baik. Kalau Ahaz binasa, itu bukan karena Tuhan tidak mengampuni dia, tetapi karena dia menolak Tuhan. Dia menolak belas kasihan Tuhan. Dia menolak kebaikan Tuhan. Dia memilih mengikuti jalannya sendiri. Itu sebabnya di dalam Yesaya 7 ayat 13, Nabi Yesaya berkata, "Baik, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Atau dengan kata lain,
Tidak cukupkah kamu menguji kesabaran manusia, sehingga kamu menguji kesabaran Allahku juga? Saudaraku, satu pertanyaan melihat kebebalan hati Ahaz. Berulang kali Tuhan menyatakan anugerah, belas kasihan, kebaikannya. Berulang kali pula Ahaz menolak dan melawan Tuhan. Tetapi itulah Tuhan kita. Sekalipun Ahaz begitu jahat dan berdosanya, Tuhan tetap hadir dan menyapa dia. Allah kita tidak menyerah. Kita tahu di dalam Alkitab, kalau kita membaca satu pasal sebelumnya, pasal 6, di situ Yesaya berjumpa, melihat Tuhan, kemudian dia merasa dirinya begitu berdosa dan layak untuk binasa. Dia melihat Tuhan yang ujung jubahnya sampai ke bait suci. Usia sudah mati, tapi Tuhan Raja di atas segala raja itu masih ada di sana berkuasa. Diliputi oleh kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, Yesaya kemudian menyerahkan hidup dan melayani Tuhan. Dia menyadari dirinya orang yang berdosa. Berbeda dengan Ahaz. Allah yang mulia itu bahkan sudah menyatakan dirinya, tetapi tetap dianggap sepi. Dia tidak dihiraukan oleh Ahaz. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih sayangnya. Allah yang kudus itu justru memilih untuk terus hadir dalam kehidupan umatnya, bukan membinasakan, termasuk kehidupan saudara dan saya. Walaupun seringkali kita memilih untuk menolak Dia, kita memilih untuk berkubang dalam dosa. Lalu Yesaya berkata, sebab Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Dia akan menamakan dia Immanuel. Allah memutuskan meski manusia berdosa, Dia akan tetap hadir. Dia hadir dalam bentuk apa? Dia hadir dalam diri seorang bayi yang namanya Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Saudara, Sang Immanuel adalah satu jaminan bagi kita manusia bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang layak untuk dipercayai. Dan disinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang layak dipercayai. Saya mau menunjukkan kepada kita 3 alasan kenapa kita layak mempercayai Tuhan kita, sebagaimana yang digambarkan di dalam Alkitab. Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah di dalam Yesus Kristus itu. Kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Itu alasan yang pertama adalah karena Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Seberapapun dosa kita, Dia tetap mau datang bagi kita. Semerah apapun dosa kita, Dia mau datang dan membersihkannya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mau datang kepada Ahaz yang berdosa itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka harus diusir dari Taman Eden. Di sana Tuhan memberikan sebuah janji bahwa satu hari nanti keturunan perempuan ini
Tidak dikatakan keturunan-keturunan, tetapi keturunan satu tunggal. Perempuan ini, keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Dan itulah nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus akan diremukkan tumitnya di kayu salib. Dan Yesus dengan kematiannya itu meremukkan kepala iblis. Dosa, kuasanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, nubuatan ini diberikan kepada Adam dan Hawa kapan? Apakah waktu Adam dan Hawa sudah jadi orang baik? Belum. Waktu mereka masih berdosa. Ketika Ahas dijumpai Tuhan, dia juga masih berdosa. Alkitab berkata, Allah mengasihi kita oleh karena Kristus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itulah belas kasihan Tuhan, saudara. Kita layak menaruh percaya kita kepada Dia. Dalam pergumulan kehidupan kita, jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jangan pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itu perkataan iblis. Karena Allah kita selalu mau menanti kita kembali kepadanya. Allah tidak menyerah dan tinggal diam. Kasih-Nya menggerakkan Dia, menyediakan jalan melalui Sang Immanuel, agar orang yang berdosa dapat kembali kepada Dia. Saudara, menarik sekali malaikat Gabriel berkata, anak itu yang dikandung Maria akan bernama Immanuel. Sebab apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Belas kasihan Allah dinyatakan supaya saudara dan saya tidak lagi dikuasai dosa, tapi hidup menang atas dosa. Hidup memuliakan Tuhan. Alasan kedua, kenapa kita layak untuk mempercayai Tuhan kita, Allah Sang Immanuel itu. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang penuh belas kasihan, betul. Tapi Dia juga adalah Allah yang berdaulat. Ada kuasa di dalam dirinya. Ketika bicara dengan nama Immanuel, itu bicara ada perlindungan Allah. Di dalam kisah ini ada berapa nama? Nama Yesaya misalnya. Yesaya itu artinya Yahweh adalah keselamatan. Di mana kita diingatkan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah sumber keselamatan. Jadi jangan cari keselamatan di tempat yang lain. Lalu anak Yesaya yang pertama namanya Shear Yashub. Itu artinya sisa umat akan kembali. Sisa umat akan kembali. Di sini Tuhan memberi satu pesan kepada Ahas, kepada kita semua. Ketika kita pun memilih untuk memberontak melawan Tuhan, tetap mau mati di dalam dosa, Yahweh akan menyisakan sisa umat bagi dirinya sendiri. Akan ada umat yang tersisa yang akan mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu nama anaknya yang kedua adalah Maher Shalal Hasbaz. Itu artinya jarahan akan segera dirampas. Di sini ada satu pesan bahwa penghakiman Yahweh itu akan tiba. Saudara, di sini kita bisa melihat Tuhan kita itu bukan Tuhan yang murahan. Kalau Dia mengasihi kita begitu lebar, begitu sabarnya, itu bukan karena Dia lemah. Dia adalah Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang berdaulat.
Dia berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan kasih. Itu sebabnya kita bisa mengandalkan Dia, saudara. Kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Waktu Yesaya diminta bawa anaknya, Shear-Yashub itu kepada Ahaz, menyampaikan berita. Tuhan sedang mau bicara kepada Ahaz. Ahaz, ada sisa umat yang akan bertahan sekalipun engkau bebal. Engkau menolak kasihku. Ada umat yang akan bertahan, yang menanggapi kebaikan Tuhan dengan iman. Waktu anak ini dibawa, waktu Tuhan menyebut kata Immanuel itu, bukan hanya satu simbol perlindungan Tuhan atas Yehuda, tapi di sana Tuhan juga mau menyatakan bahwa sesungguhnya Dia menolak Ahaz, keturunan Daud yang namanya Ahaz, tapi Dia berkenan kepada keturunan Daud yang lain, yaitu Sang Immanuel. Jadi ini ada berita yang disampaikan melalui simbolisasi anaknya Yesaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian nama-nama ini mau menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berdaulat atas bangsa-bangsa. Semua bangsa yang berkuasa itu kemudian hancur. Tuhan tetap di tahtanya. Nama-nama ini menunjukkan perlindungan Tuhan atas umatnya. Tapi juga ada pengharapan bagi kaumnya yang saleh. Orang-orang yang mencari Tuhan akan ada pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berpikir, apa tujuannya Tuhan itu beserta dengan kita? Kenapa Tuhan mau beserta dengan kita? Saudaraku, waktu Tuhan beserta dengan kita itu bukan berarti jalan itu mulus bebas hambatan. Maria dan Yusuf disertai Tuhan pada jalan yang tidak nyaman. Dan kita tidak bisa hanya meresponi dengan ucapan syukur saja dan bertanya, apa maksud Tuhan dalam setiap situasi yang kita alami? Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Maria, Yusuf di dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan, Immanuel itu bertujuan menolong kita untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini melalui Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan itu akan memampukan kita untuk menunaikan fungsi tugas kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan itu sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita dipanggil menjalani penderitaan yang diizinkan Tuhan, supaya itu menjadi sarana bagi kita menjadi serupa dengan Dia. Penyertaan Tuhan bertujuan agar kita mampu bersaksi tentang keselamatan dan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Saudaraku, ini alasan yang kedua. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena hanya Dia yang berdaulat. Dan yang ketiga, kita dapat mempercayai Dia sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia berkata kepada Ahaz, tidak akan terjadi itu. Kau dikuasai oleh Aram dan Israel Utara. 65 tahun lagi Efraim. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak jadi bangsa lagi. Dan Samaria, ibu kota Efraim, anak Remalia, itu akan dikalahkan. Dan di dalam ayat 16 juga diberitakan demikian. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Saudara, ini kita harus lihat dalam perspektif waktu itu. Jadi setelah Yesaya ketemu dengan Raja Ahaz,
Kemudian beberapa bulan kemudian lahirlah anaknya yang kedua itu. Dan sebelum anak itu tahu atau menjadi akil balik, terjadilah peristiwa-peristiwa ini. Sesuai dengan janji Tuhan. Ahaz masih sempat melihat bagaimana Damsyik itu dihancurkan pada tahun 732 sebelum Masehi, dan Ahaz juga masih bisa melihat bagaimana penduduk Samaria, Israel Utara itu kemudian dibuang ke negeri Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Tuhan menepati janjinya. Saudara, bayi Yesus itu juga merupakan wujud kesetiaan Allah kepada janjinya. Sebagaimana Dia janjikan kepada kita, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu ular dan kau meremukkan tumitnya. Dan nubuatan ini, anak darah akan melahirkan bayi Immanuel, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita petik hari ini? Kita kembali diingatkan di minggu pertama Desember ini, menyambut Natal, bagaimana percaya kita kepada Tuhan. Masihkah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita pasti tidak dapat bertahan. Kita dipanggil untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, percaya kepada Tuhan satu hal yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan satu komitmen untuk kita menjalani hidup kita. Saya ingat satu lagu sekolah minggu yang mungkin sudah lama tidak dinyanyikan. Saya mau coba nyanyikan. Lagu itu berkata demikian. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap pagi. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini. Ada yang tahu lagunya? Sepasti udara segar yang ku hirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap pagi. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Saudara, kita tahu Allah itu ada di sini. Karena itu kita jangan pergi ke sana. Jangan mencari pertolongan di tempat yang lain. Jangan mengandalkan yang lain. Kita punya Allah yang hidup, yang mendengarkan doa kita. Janganlah kita hidup seperti Allah sudah mati. Tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan, tidak lagi punya waktu bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Saya punya seekor anjing, toy poodle ya, namanya Luna. Kami sering keluar, kalau pergi tugas, tinggalkan dia sendiri di rumah. Kalau kami sudah pulang, dia naik ke kursi, menunggu kami datang membelai dia. Seekor anjing saja membutuhkan perhatian, relasi. Dia makhluk yang hidup. Mari kita bertanya, saudara, bagaimana dengan Tuhan kita yang hidup? Seberapa besar kasih perhatian kita kepada Tuhan yang sudah datang meninggalkan surganya, yang meninggalkan kemuliaan tahtanya, datang kepada kita, orang yang berdosa.
seberapa kita mengasihi Dia. Masihkah kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami kalau kami tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu, pasti kami tidak dapat bertahan. Tolonglah kami Tuhan yang kurang percaya ini, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan, sungguh-sungguh menghormati-Mu di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Biarlah kami menyambut Natal tahun ini dengan satu hati yang kami mau terbuka dan mengasihi Engkau, mempersembahkan hidup kami kepadamu, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.